Saya Rizky berperan sebagai Soekarno. Saya Farel Ivano berperan sebagai Muhammad Hatta. Perkenalkan, nama saya Jessica Natasha. Saya berperan sebagai Fatmawati. Saya Sarul berperan sebagai Saril. Anyang, perkenalkan, nama saya Asari Sepiani, berperan sebagai Khairul Saleh dan Laksamana Maida. Saya Sini Dwi Muhammadiyah berperan sebagai Suhud dan Wisana. Saya Iris Salesa Nabila berperan sebagai Latif. Saya Halimah Sadia, saya berperan sebagai Ahmad Subarjo dan Mutia. Saya Lela Wahyuni berperan sebagai Sukarni. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya dapat berita yang memberikan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, maka telah terjadinya kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi, tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas bahwa Jepang tidak berkuasa lagi di negeri kita karena menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai di Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana jika kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh iya, Bapak di dalam. Memangnya ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami sampaikan. Ayo sudah, silakan masuk. Kang Mas, ada yang datang ingin mencarimu. Siapa mereka? Golongan pemuda. Baiklah. Silakan. Saya dengar dari istri saya ada hal yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Begini Bung, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benar kan? Ya, itu benar. Dan maksud kami datang ke sini adalah untuk meminta agar segera dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, saya akan merundingkan terlebih dahulu dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan Indonesia secepatnya. Apa kalian memikirkan bahaya yang akan terjadi pada kita setelah kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita.
bukan menguasai Indonesia lagi. Untuk apa kita menyayangkan kesempatan ini? Setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI, Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI karena saya takut Jepang mengetahui rencana kita untuk kemerdekaan Indonesia. tapi PPKI merupakan satu-satunya kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Silakan duduk, Bung. Kami ingin proklamasi Indonesia segera dilaksanakan, tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa sebaiknya kita rundingkan dulu secara matang-matang? Waktu lagi, ini saat yang tepat untuk kita memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain datang kembali menguasai negara kita dan menghalang kita untuk merdeka. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Silakan kalian besok kembali lagi. Permisi dahulu. Maaf telah mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki berat hati dengan keputusan Soekarno. Para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Apa yang harus kita lakukan? Sementara para kaum tua enggan mengikuti kita. Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi di mana kita akan mengasingkan mereka? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Iya, bagus. Saya setuju dengan itu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah kepada sekutu dan mereka ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Bukankah seharusnya kita adakan dulu sidang PPKI sebelum melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Saya juga berpikir seperti itu. Tapi mereka tetap ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas apa yang akan kita lakukan sedangkan para pemuda mendesak kita? Berita itu pun masih diragukan. Bagaimana jika itu berita palsu? Jadi kita akan menuruti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Para pemuda menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Bung Karno. Apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ada apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat. Pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Sebenarnya apa yang kalian mau sehingga saya dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Hatta, ternyata kau di sini juga. Ya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Ya Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi. Jepang sudah menyerah Bung, ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bu. Kami para kaum pemuda ingin kemerdekaan Indonesia dengan hasil
merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bu. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Ini ada paket kertas. Ada. Sayubi, tolong ambilkan. Saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Sudah saya tulis. Lanjutan, Bu, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan yang lain-lain dilaksanakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Kalian semua setuju? Setuju! Akan menandatangani naskah ini. Bagaimana jika kita semua yang ada di sini yang menandatangani teks proklamasi ini? Saya rasa jangan. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju! 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 Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Melaksanakan proklamasi ini. Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 dan orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi Jumat lagi tanggal 17 Agustus bagaimana? Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 pas. Setuju. Nyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Bung, tetapi di mana kita melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ya, Bung, tolong tanda tangan. Baiklah. Tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Terima kasih Ibu sudah menemani saya di masa yang sulit ini. Terima kasih juga kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan dan melancarkan proklamasi kemerdekaan ini. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Kita akan melaksanakan upacara besok dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Bukankah kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Oh iya, saya lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan bendera? Ya, tapi saya hanya punya kain merah dan kain putih saja, apakah tidak apa-apa? Tentu saja kalau begitu
buatkanlah dengan sederhana dan yang penting kita ada niat. Ya sudah, kita namakan saja bendera itu Sangsaka Merah Putih. Baiklah, kita akan menamakan bendera itu dengan nama Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak siap-siap sana untuk melaksanakan proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air Saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai perjuangan kita itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama Wakil Bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Teruskan. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia.
peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan. Tuhan, mereka sedang berjulit, jaga. Saya rasa jangan. Tombak Saya rasa jangan. side eye. Menurut saya, Criminal lebih baik offensive Soekarno dan Bung Hatta side saja yang eye. menang. Terung. Mas yang ini. Ya, terima kasih juga kepada Gusti. Ada dalam lagi konser. Opak. Lagi apa ini? Lagi Lu di video. Ajo juga. ala ajuji. Ala ajo jing. Ala ajo jing. Wih. Dorong lah prevesile. Kami mendapat kabar bahwa Jepang. Aku capek banget tapi gak mau ribet lagi. Aku udah maafin kamu dan terusnya kamu bebas mau ngelakuin apapun yang kamu mau. Kamu gak bisa chat oke, gak bisa ketemu juga oke. Bung Karno. Kata.